أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون مردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة وصحبه ومن والاه
Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah ini merupakan tujuan dari penciptaan kita di atas muka bumi ini. Maka tentunya yang paling kita cari, yang seharusnya kita usahakan semaksimal mungkin dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita memastikan diri kita ini selalu dalam posisi Abdullah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tidak ada jalan menuju kepada status sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, kecuali dengan memaksimalkan ketaatan kepada Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pada harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki ini adalah titipan Allah, amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka memastikan posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gunanya harta yang kita miliki kalau justru harta kita ini menjadikan kita jauh atau menjauhkan kita dari status penghambaan kita kepada Allah. Tidak ada gunanya. Bahkan itu yang akan menjadikan kita binasa dan celaka. Qarun di dalam Al-Quran. Qarun ya, cukup menjadi contoh buat kita betapa harta yang ia miliki justru tidak menjadikannya lebih tunduk kepada Allah. Justru dengan harta yang ia miliki menjadi sombong, lupa untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi bahwa ada kesadaran pada diri-diri kita untuk mengetahui apa yang wajib pada harta yang kita miliki. Dan salah satu dari hal penting terkait dengan harta kita ini adalah kewajiban kita untuk menunaikan. Pertemuan yang lalu kita telah membahas atau telah masuk pada muqaddimah tentang ibadah zakat ini. Di muqaddimah yang lalu kita telah membahas definisi zakat, hukum zakat, ya, hukum zakat dan dalil kewajiban yang tidak membayar zakat karena bakhil. Ya, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, bahwa orang yang
enggan membayar zakat itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang enggan membayar zakat karena mengingkari kewajibannya. Mengingkari kewajiban zakat itu. Maka para ulama kita mengatakan orang yang seperti ini menjadi sebuah indikasi kekufuran. Ya, dapat dikategorikan keyakinannya itu menjadikannya kafir. Ya. Dan ya, pada masa Abu Bakar tidak dikategorikan keluar dari Islam, tidak dikategorikan keluar dari Islam, tetapi ya, orang yang seperti ini itu ya diperintahkan atau bahkan dapat ya, ketika sebagian orang setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian orang atau sebagian kabilah, terutama yang baru masuk ke dalam agama Islam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, mereka kemudian tidak mau bayar zakat. Ya, maka kata Rasul, maka berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, kalau seandainya mereka tidak mau menyerahkan anakan itu kambing betina, ya, kambing betina yang tentunya ini terkait dengan zakat hewan ternak. Ya. Orang Arab kan terdahulu itu dikenal dengan ya memiliki hewan ternak yang banyak. Maka kata sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, "Lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alaiha." Kalau seandainya mereka menahan dan tidak memberikan kambing betina itu, ya, kambing betina itu yang menjadi zakat dari hewan ternak yang mereka miliki, padahal mereka telah menyerahkannya, hal yang sama, ya, hal yang sama mereka telah serahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau, maka kalau sekarang mereka tidak mau menyerahkan itu, maka laqataltuhum 'alaiha, maka saya akan perangi mereka. Ya, seekor kambing yang tidak dibayarkan atau tidak diserahkan sebagai sebuah kewajiban zakat. Ya. Makanya beliau mengatakan, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Saya akan perangi orang-orang yang membedakan hukum, status hukum salat dan zakat. Tidak ada bedanya antara salat dan zakat. Sebagaimana salat itu wajib, maka zakat itu sama kedudukannya, tidak boleh dibedakan. Ya. Ya. Pada awalnya sahabat Umar bin Khattab itu protes, ya, protes terhadap keinginan atau niat atau bahkan azam, tekad dari Amirul Mukminin atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang membayar zakat. Umar mengatakan, bukankah mereka telah Islam? Ya. Orang kalau sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, dalam Islam itu darahnya, hartanya, ya, itu tidak boleh diambil kecuali dengan jalan yang benar. Harta, darahnya, jiwanya, ya, itu tidak boleh. Ya, asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, ya, maksum, terjaga harta dan jiwanya. Umar mengatakan seperti itu, ya, tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tidak seperti itu. Ya. Ini merupakan kewajiban yang apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban, maka ini menjadi pembenar, kan illa bihaqqiha
kecuali mereka melanggar apa yang menjadi sesuatu yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Nah, maka Abu Bakar mengatakan ini termasuk hal yang dilanggar yang menyebabkan darah dan harta mereka itu menjadi halal. Nah, maka dengan tekad dan keinginan yang kuat dari Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya Umar bin Khattab menyetujui apa yang dilakukan atau apa yang diputuskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Dan ini yang masalah kita di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Kenapa zakat itu tidak dibayarkan? Ya. Salah satu di antaranya adalah karena tidak ada aturan yang ketat. Ya. Tidak ada hukuman. Sekarang kalau orang tidak bayar zakat, bisa dipidana tidak? Ada pidananya tidak orang yang tidak bayar zakat sekarang? Hah? Tidak ada. Padahal dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan boleh diberikan hukuman ta'zir. Kata Rasulullah, inna akhiruha wa syatra malihi. Orang yang tidak mau bayar zakat, kata Rasulullah, inna akhiruha. Kami pasti akan mengambil harta itu. Inna akhiruha. Kami pasti akan mengambil harta zakat itu. Karena itu adalah milik ya, kaum muslimin. Inna akhiruha. Bahkan dikatakan wasyatra malihi, dan kami akan ambil setengah hartanya sebagai hukuman atas keengganannya itu untuk membayar zakat. Dulu seperti itu hukumannya. Jadi selain diambil harta zakatnya yang wajib dia zakatkan, kemudian diambil lagi setengah hartanya. Jadi kalau dia punya aset 1 miliar, selain diambil zakatnya, diambil lagi setengah miliarnya. Iya. Nah, itu yang menyebabkan ibadah zakat ini mendapatkan perhatian yang besar. Dan orang tidak main-main dengan ibadah zakat. Ya. Ya. Alhamdulillah kita di negara kita sudah ada undang-undang zakat. Tetapi belum ada sampai pada tingkatan tidak seperti pajak. Kalau tidak... Ya, tidak dikatakan apa istilahnya kalau biasa orang taat bayar pajak ya, begitu ya, iklan yang biasa kita. Ya. Tidak ada orang taat. Oh, orang bijak bayar pajak ya. Harusnya orang taat itu bayar zakat. Ya. Harusnya seperti itu. Karena ini bagian daripada, makanya banyak orang yang tidak bayar zakat, tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Ya. Orang yang punya di rekening 83 juta, banyak tidak di negara kita ini? Di rekeningnya 83 juta sekian. Banyak tidak? Di sini saja mungkin banyak. Kalau itu sudah tersimpan 1 tahun, itu sudah wajib zakat. Wajib zakat. 83 juta kan? Ya, kalau kita hitung-hitung 85 gram emas 24 karat. Itu nanti kita akan pelajari pada saat kita menjelaskan tentang zakat emas dan perak. Itu kalau mau dikonversi sekarang, itu sekitar, kalau hampir 1 juta kan nilai emas sekarang, itu sekitar 83 juta, 83 juta sekian. Ya, 83 juta. Nah, orang yang punya di simpanan 83, ya seandainya bank mau buka-bukaan, bank-bank kita ini, ya yang dalam negeri buka, banyak yang punya 83 juta itu orang Islam ya. Banyak tidak? Banyak. Ya. Harusnya mereka itu sudah wajib zakat. Ya. Alhamdulillah kalau di bank syariah biasanya diingatkan itu, kalau di bank syariah ada wajib bayar zakat. Ya.
Tapi yang tidak di bank syariah, dan saya kira masih banyak kaum muslimin yang uangnya itu bukan di bank syariah. Siapa yang ingat? Ya. Alhamdulillah kalau dia ASN, kalau ASN bahkan dipotong setiap bulan. Meskipun ini ada polemik ya. Ya. Dipotong 2,5% katanya sebagai zakat profesi, zakat penghasilan. Ya. Tapi yang tidak ASN jauh lebih banyak daripada yang ASN. Ya. Yang ASN itu pun banyak juga punya penghasilan di luar gaji ASN-nya. Itu pun kalau dia punya kesadaran, dia mau keluarkan lagi zakat. Nah, ini persoalannya para jemaah sekalian. Jadi kenapa? Ya, jadi dalam ibadah zakat itu ada dua ya. Intinya, kalau mau zakat ini tegak seperti tegaknya ibadah sholat, maka ada dua yang harus diperhatikan. Apa itu? Yang pertama, adanya kesadaran dari kaum muslimin untuk membayar zakat. Itu yang harus kita tumbuhkan. Nah, ini tugas kita semua. Bagaimana kita menyadarkan kaum muslimin bahwa Anda ini, harta yang Allah titipkan pada Anda itu ada kewajibannya, kewajiban untuk dibayarkan zakatnya. Ya. Itu yang pertama. Ya, jadi kewajiban kita untuk selalu menyadarkan, ya, dan memberikan ya kesadaran kepada kaum muslimin untuk bayar zakat. Kemudian yang kedua, adanya perangkat, ya, adanya perangkat yang dipersiapkan baik oleh pemerintah atau pihak-pihak swasta untuk bagaimana zakat itu diambil dan disalurkan. Ya. Rata-rata lembaga-lembaga zakat kita, baik yang sifatnya pemerintah ataupun swasta, itu rata-rata pada posisi apa? Cuma pada posisi menunggu saja. Ada yang bayar zakat, dia terima. Alhamdulillah. Tidak ada ya. Kalau dulu, orang petugas zakat itu namanya apa? Sa'i. Kalau dalam kitab-kitab fikih, namanya sa'i atau al-jabi. Sa'i itu orang yang cari orang. Sa'i. Ya. Sa'i itu artinya orang yang berusaha untuk memang mencari, mendata. Ini orang, karena harta zakat itu kan ada dua. Ya, ini tidak apa-apa, di mukadimah saya jelaskan seperti ini. Harta zakat itu ada dua. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Kalau dia punya ternak, itu nampak itu. Gampang dideteksi. Oh, ini potensi zakatnya sekian. Dia punya kebun. Ya. Kelihatan tidak? Tapi yang tidak nampak ini biasanya jauh lebih banyak. Rekening itu nampak atau tidak? Emasnya di rumah nampak atau tidak? Nah, itu sih bagaimana cara kita tahu bahwa dia ini wajib zakat? Kalau tidak punya kesadaran dan tidak punya perangkat yang kuat untuk sampai kepada orang-orang yang wajib zakat. Maka selain menumbuhkan kesadaran, tidak cukup. Ya, saya sudah katakan pada pertemuan yang lalu, sifat dasar manusia itu apa? Seke. Sifat dasar kita ini apa? Bakhil, kikir. Itu sifat dasar. Maka sifat dasar ini harus selain diterapi dengan diberikan apa? Diberikan kesadaran. Tapi tidak cukup. Tidak cukup. Harus ada perangkat yang kuat. Ya. Perangkat yang kuat. Maka kita dukung kalau ada yang mau mencalonkan diri jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kalau dia ingin perkuat sisi apa? Bagaimana zakat ini bisa dimaksimalkan, sebagaimana pajak bisa. Bisa dimaksimalkan. Ya, kalau pajak itu ada pemutihan, kalau zakat tidak ada pemutihan.
Karena memang kewajiban sama dengan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambungan dari apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu atau penguat dari apa yang kita jelaskan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kelima dari muqaddimah ini. Di sini dikatakan fil amwal allati tajibu fiha zakah. Jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakatkan. Tidak semua harta wajib dizakatkan. Itulah prinsip keadilan dalam zakat itu. Jadi tidak semua harta itu wajib dizakatkan. Ada harta-harta khusus saja atau harta-harta tertentu yang wajib untuk dizakatkan. Nah, jenis-jenis harta apa saja atau harta jenis apa saja yang wajib dizakatkan di sini? Tajibuz zakatu fi khamsati ajnasin minal amwal. Ada 5 jenis harta yang wajib untuk dizakatkan. Yang pertama adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Semua binatang ternak? Tidak. Tidak semua binatang ternak. Yang masuk dalam kategori yang wajib dizakatkan itu cuma 3. Wahiyal ibilu wal baqaru wal ganam. Unta, sapi atau kerbau, wal ganam, kambing atau domba. Nah, itu cuma itu saja yang wajib dizakatkan. Ya, dalilnya apa? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanabin la yuaddi zakataha." Tidaklah pemilik unta, pemilik sapi, pemilik kambing yang tidak membayarkan zakatnya illa ja'at yaumal qiyamah, kecuali hewan ternaknya itu akan datang pada hari kiamat. Hewan ternak yang dia miliki itu nanti pada hari kiamat akan datang a'zama ma kanat wa asmanuhu, tapi sudah diubah oleh Allah menjadi lebih besar dan lebih gemuk. Ya. Jadi hati-hati yang punya binatang ternak banyak kemudian tidak dizakatkan. Ini ancamannya. Tidaklah pemilik unta, pemilik kambing, pemilik sapi, kata Rasulullah, yang ketika di dunia dia tidak membayarkan zakat hewan ternaknya, itu nanti pada hari kiamat hewan ternak itu dijadikan oleh Allah lebih besar dan lebih gemuk. Kemudian apa? Tantahuhu biquruniha atau tunattihuhu biquruniha. Hewan ternak itu akan menanduk orang itu. Ya, akan menanduk orang tersebut. Ya. Wa tata'uhu bi'adlafiha, dan hewan itu akan menginjak-injak orang itu. Ya. Kullama nafadat akhraha adat alaihi awwaluha hatta yuqda bainan nas. Jadi dari awal, ya, dari hewan ternak yang pertama sampai hewan ternak yang terakhir. Jadi kalau dia punya 1000 hewan ternak, maka 1000 hewan ternak yang akan menanduknya dan akan menginjak-injaknya. Nah, kalau sudah selesai hewan yang ke-1000 diulang lagi dari awal. Begitu terus. Hatta yuqda bainan nas, sampai Allah memutuskan perkara hal tersebut di antara manusia. Ini siksaan sebelum hisab. Ya, yang akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak membayarkan zakat. Nah, di sini dikatakan dalam hadis ini, ya, ma min sahibi ibil. Jadi yang wajib itu pemilik unta, pemilik sapi, dan pemilik kambing. Ya. Jadi 3. Ustadz, ada yang punya ayam banyak. Ayam potong atau ayam petelur, wajib zakat tidak? Wajib zakat atau tidak? Punya 1 juta ekor, 1000 ekor, 2000 ekor. Banyak itu. Wajib zakat tidak? Tidak ada kewajiban zakat. Ya. Makanya kalau mau pelihara, tidak mau kena zakat, jangan pelihara kambing, jangan pelihara sapi. Tapi kalau dia perjualbelikan, maka nanti masuk dalam zakat perdagangan, perniagaan. Jadi tidak bisa lari orang punya harta itu. Kalau tidak kena di sini, kena di sana. Ya.
Jadi kalau dia perjualbelikan, dia punya ayam banyak, tapi ayamnya punya telur. Telurnya dia perjualbelikan, maka kena zakat barang dagangan. Iya. Nah, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an-naqdan. An-naqdan. Jadi yang wajib dizakatkan itu adalah an-naqdan. Apa itu an-naqdan? Az-zahabu wal fiddah, emas dan perak. Ya. Wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma minal umulatil waraqiyah al-mutadawil al-yawm. Dan dikiaskan kepada mata uang yang kita miliki hari ini. Jadi emas dan perak. Dulu namanya dinar, dulu namanya dirham. Sekarang fungsi itu diambil oleh rupiah, fungsi itu diambil oleh rupiah, diambil oleh dolar, oleh ringgit, oleh rial, macam-macam. Jadi emas dan perak atau yang menempati posisi yang sama dengan fungsi emas dan perak. Ya. Jadi ini wajib untuk dizakatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam orang-orang yang punya emas dan perak kemudian dia tidak zakatkan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, dalam surah At-Taubah ayat 34. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, mengumpulkan ya emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, ya nafkah yang wajib dikeluarkan, dizakatkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kepada mereka ya berita tentang azab yang sangat pedih. Ya, ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana azab yang akan menimpa. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Jadi ada nanti lempengan besi panas yang akan dipanaskan. Ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi haqqaha." Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak, la yuaddi minha haqqaha, dia tidak menunaikan hak pada emas dan perak yang ia miliki itu, illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat, suffihat lahu safaih min nar, akan diberikan kepadanya lempengan-lempengan besi dari api neraka. Dari jahannam, besi itu dipanaskan. Iya. Panas yang paling rendah itu seperti dalam hadis ya. Seperti azabnya Abu Talib. Ya, ditaruh di kakinya terasa mendidih sampai ke ubun-ubun. Nah, itu yang paling rendah. Nah, ini besi dipanaskan di atas api neraka. Fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruh. Jadi badannya itu kayak disetrika ya. Fayuqwa biha. Yuqwa itu seperti disetrika, dipasangkan besi panas itu di atas punggungnya, di atas ya badannya ya. Kullama, di hari kiamat itu kadarnya seperti 50 khamsina alfa sana, 50 ribu, khamsin alf, 50 ribu tahun, itu satu hari. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi dari hadis ini atau dari ayat dan hadis ini menjelaskan kepada kita harta yang wajib dizakatkan itu adalah emas dan perak atau uang yang kita miliki sekarang ini. Yang ketiga, urudut tijarah, harta yang diperdagangkan, barang dagangan. Nah, ini wajib dizakatkan. Barang dagangan. Wa hiya kullu ma u'idda lil bai'i wasyira' li ajli ribahi. Apa itu barang dagangan? Dalam kategori ibadah zakat, barang dagangan itu
segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Memang peruntukannya untuk jual beli, untuk mendapatkan keuntungan. Anda jual parfum, ya, jual parfum. Maka parfum itu barang dagangan bukan? Barang dagangan karena memang diperjualbelikan untuk dapat keuntungan. Nanti apakah dia wajib zakat atau tidak itu persoalan lain. Tapi kita ingin menjelaskan dulu apa itu barang dagangan. Ada yang jual bakso pentol. Barang dagangan tidak itu? Barang dagangan karena dimaksudkan diperjualbelikan untuk dapat keuntungan. Ada yang jual tanah, jual pesawat, sekarang ada jual saham, jual beli semuanya itu masuk dalam kategori barang dagangan. Yang apabila telah mencapai syarat wajibnya zakat, maka wajib untuk dizakatkan. Jadi segala bentuk barang yang diperjualbelikan itu masuk dalam kategori barang dagangan. Selama barang itu atau sesuatu itu dibolehkan untuk diperjual. Penjual minuman keras. Penjual minuman keras. Banyak penghasilannya ya. Ya, sekaligus pajaknya juga besar. Ya. Tapi wajib dizakatkan enggak? Ya, tidak wajib dizakatkan, tapi dia sangat berdosa. Ya. Masuk dalam kategori dosa besar. Meskipun dia tidak minum khamar. Meskipun dia tidak minum khamar, meskipun dia tulis di tokonya dilarang minum khamar. Tapi kalau dia jual itu maka masuk dalam kategori dosa besar yang semua yang terlibat itu dilaknat. Jadi khamar itu bukan hanya pembuatnya yang dilaknat, bukan hanya peminumnya, yang membuat, yang mengangkat, yang macam-macam, yang ya semuanya, yang menawar semuanya, ya semuanya sama dilaknat oleh. Jadi tapi dari sisi zakat tidak ada zakat, tidak ada zakat, ya. Iya, kalau diperjual belikan. Jadi pengusaha properti tidak boleh dia katakan, kan bukan, bagaimana bukan jual beli, Anda jual ini rumah. Anda jual ini rumah. Jadi barang dagangan itu semua segala sesuatu yang memang diperjualbelikan, dimiliki kemudian diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah infak, maksudnya zakat ya, dari apa yang kalian dapatkan dengan hasil usaha tangan-tangan kalian. Maka para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud di sini adalah zakat urudit tijarah, zakat terkait dengan barang perniagaan, barang dagangan, apapun itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah yang wajib dizakatkan itu al-hubub wa thimar. Zakat biji-bijian dan buah-buahan. Jadi ada zakat pada hasil pertanian atau zakat biji-bijian dan buah-buahan. Al-hubub wa hiya kullu habbin muddakharin. Ingat, ini yang wajib dizakatkan. Jadi tidak semua buah-buahan atau biji-bijian itu wajib dizakatkan. Yang mana wajib dizakatkan? Hiya kullu habbin muddakharin muqtad. Setiap biji-bijian yang dapat muddakhar, bertahan lama. Bertahan lama. Jadi muqtad, yang kalau dikonsumsi orang itu bisa bertahan hidup. Jadi ada dua syaratnya.
yang wajib dizakatkan dari biji-bijian dan buah-buahan. Pertama, bisa bertahan lama. Artinya dia bisa, kalau dia berproses dengan sendirinya, dia akan mengering, kemudian dia tidak rusak, mengering, seperti kurma. Kurma itu kalau antum tidak proses, dia akan mengering, jadi kurma kering. Awalnya kan dia ketika dipanen itu kurma itu lembut, ya. Tapi lama-lama dia akan mengeras. Tapi masih bisa dimakan enggak? Masih bisa. Bahkan ada kurma itu nanti ketika dia mengeras baru terasa lebih mahal dari ketika dia, kurma itu macam-macam. Ada yang enak disantap ketika dia jadi balah. Balah itu mengkal. Ya, nah itu ada enak kurma itu, tapi kalau dia sudah jadi kurma, sudah kering, sudah tidak enak. Tapi masih bisa dimakan. Ada juga kurma yang enak dimakan ketika dia jadi rutop. Rutop itu apa? Kurma basah. Jadi setengahnya itu sudah sudah matang, tapi setengahnya masih. Iya. Itu ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga jenis kurma tidak enak dimakan ketika dia jadi balah, ketika dia jadi rutop. Nanti ketika jadi tamar. Tamar itu kurma yang sudah mengering. Itu baru enak. Nah, jadi kurma ini itu wajib dizakatkan karena terpenuhi dua syarat ini. Pertama, dia muddakhar, dia bisa bertahan lama dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, muqtad, kalau dikonsumsi kita bisa bertahan hidup. Katakanlah di Indonesia ini tiba-tiba beras tidak ada. Yang ada cuma kurma. Masya Allah. Ustaz Akhir langsung senyum-senyum. Kalau kita bilang kurma, ya. Nah, bisa enggak kita bertahan hidup dengan kurma saja? Enggak makan nasi? Bisa enggak? Bisa. Maka dia masuk dalam kategori muqtad. Muqtad itu kalau kita makan, bukan makanan pokok ya. Yang dimaksud dengan ini ada kekeliruan ketika menjelaskan yang wajib dizakatkan itu kalau makanan pokok, itu salah sebenarnya. Bukan itu maksudnya. Yang wajib dizakatkan adalah tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian atau buah-buahan yang kalau disimpan bisa bertahan lama. Kemudian yang kedua, dia bisa dikonsumsi, ya, dan bisa kita bertahan hidup dengan itu. Apalagi dijadikan sebagai makanan. Kemudian ya semua. Anggur itu kalau sudah kering namanya apa? Kismis. Nah, itu kan ya. Tapi kalau jeruk wajib dizakatkan enggak? Tidak, dia tidak bisa bertahan lah. Tomat enggak. Rambutan bertahan lama. Bertahan lama kalau dikalengkan, tapi bukan itu yang dimaksud. Itu proses pabrik. Dia itu harus bertahan dengan kalau dia dikeringkan bertahan lah. Nah, itu yang wajib dizakatkan. Tapi kan yang punya tomat, yang punya jeruk, itu dia jual. Lagi-lagi kena zakat barang dagangan. Jadi tidak bisa lari. Anda mau bagaimanapun, selama Anda jual, maka kena nanti zakat. Cuma nisabnya yang akan berbeda nanti ya. Nisabnya akan berbeda. Nah, ini yang keempat. Apa dalilnya? Di sini katakan seperti gandum, ya, seperti syair, seperti ya. Kalau dari buah-buahan jenisnya seperti kurma, az-zabib. Zabib itu apa? Anggur yang sudah dikeringkan, ya, zabib, kismis. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma akhrajna lakum minal ardi," dan wajib dizakatkan segala sesuatu atau hal-hal yang keluar dari muka bumi, tumbuh-tumbuhan. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadihi, keluarkanlah apa yang menjadi hak dari tanam-tanaman itu pada saat dipanen, dipanen. Iya.
Dan inilah yang membedakan zakat tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan itu wajib dizakatkan kapan? Ketika setiap kali panen. Wa atu haqqahu yauma hasadihi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma saqatis sama wal uyun au kana athariyan, au kana mengandalkan air hujan, fi ma saqatis sama wal uyun, atau di tempat itu ada mata air, au kana asarian. Asarian itu tumbuh-tumbuhan yang tidak perlu disiram, memang dia akan akarnya sendiri yang akan mencari mencari air. Iya, maka jenis yang seperti ini ketika dipanen maka dia wajib dizakatkan al-usyur, 1/10. Wa fi ma suqiya bin nadhi nisful usyur. Ya. Nisful usyur. Dan adapun yang mengandalkan an-nadh. An-nadh itu adalah hewan unta ya, unta yang dipakai untuk mengambil air. Kemudian dipakai untuk menyiram tanaman. Wa fi ma suqiya bin nadh, adapun tumbuh-tumbuhan yang disiram dengan menggunakan unta, hewan ya. Kalau kita sekarang yang perlu alat, mesin dan seterusnya, maka zakatnya itu kata Rasulullah nisful usyur, setengah dari 1/10. Jadi kalau yang tada hujan itu 10% zakatnya. Kalau yang yang pakai mesin ya, itu berapa? 5% ya, 5%. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima yang wajib dizakatkan itu adalah al-ma'adin warikaz, barang tambang. Ya. Al-ma'adin, barang tambang. Warikaz, ya. Apa istilahnya rikaz itu? Harta peninggalan yang tertanam sejak masa lampau. Rikaz namanya. Harta karun ya. Nah, itu jadi istilah itu karun. Padahal karun, jadi orang semua dapat oh hartanya karun. Kalau hartanya karun jangan diambil karena itu tidak dibayarkan zakatnya itu dulu oleh karun. Nah, tapi yang dimaksud rikaz itu adalah barang yang ditemukan dari peninggalan masa lalu. Nah, itu namanya rikaz. Nah, ini wajib untuk dizakatkan. Jadi al-ma'adin itu kullu ma kharaja minal ardi mimma yukhlaqu fiha. Semua yang berasal dari bumi yang tercipta di dalam tanah. Nah, itu ya. Jadi memang proses pembentukannya dan penciptaannya itu berasal dari dalam. Ya. Nah, seperti apa? Min ghairi wadi'in. Tanpa rekayasa. Jadi minyak, besi, nikel, aluminium, semuanya itu, ya. Nah, itu masuk dalam kategori ma'adin. Nah, itu nanti ada zakatnya khusus. Kemudian rikaz itu tadi apa? Ma yujadu fil ardi min dafa'inil jahiliyah. Apa yang tertanam di dalam tanah dari peninggalan masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Ya. Nah, ada orang dapatkan, tiba-tiba dapat dan punya nilai, ada nilainya. Barang temuan yang digali, kemudian dia punya nilai. Itu peninggalan sebelum Islam. Kalau setelah Islam, maka disebut dengan apa? Bukan rikaz, itu namanya luqata, barang temuan. Nah, itu nanti ada hukumnya tersendiri. Tapi yang dimaksud di sini bukan milik orang Islam. Ya, sebelum datangnya Islam. Nah, dalil kewajibannya adalah barang tambang dan barang temuan ini, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Berikanlah nafkah zakat dari apa yang kalian dapatkan dengan usaha kalian dan apa yang keluar dari muka bumi. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi, dari perut bumi ini. Nah, beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud itu an-nabat, selain tumbuh-tumbuhan, al-ma'adin warikaz, barang tambang dan barang
peninggalan jahiliyah, ya. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikazi al-khumus, ya, rikaz al-khumus, barang yang didapatkan dari peninggalan jahiliyah itu dizakatkan. Berapa zakatnya? Seperlima. Nah, ini dalil yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari barang tambang dan rikaz ini. Ya. Nah, ini sudah masuk waktu ya? Iya. Saya kira cukup. Saya rencananya mau selesaikan mukaddimah ini, tapi kelihatannya masih panjang, ya. Masih ada hikmah pensyariatan zakat dan syarat-syarat kewajiban zakat. Nah, ini penting. Kapan harta itu wajib dizakatkan? Tadi kita sudah jelaskan jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan. Tapi yang lebih penting lagi, kapan dia wajib dizakatkan? Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Sebelum kita tutup, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Iya, tambang pasir. Pasir itu tapi memang kan dijual. Berarti iya kena dari zakat perniagaan. Iya. Sekali lagi para jamaah sekalian, orang kaya itu tidak bisa lolos. Kalau tidak kena di sini, kena di sana. Tapi prinsipnya, kalau sudah satu kali dizakatkan, harta yang sama tidak terkena dua kali. Situ umpamanya tahun ini sudah dizakatkan, ya. Tapi kalau tahun depan, ya masih nisab, masih zakat lagi. Tapi dalam satu tahun tidak boleh dua kali zakat dari. Jadi dia sudah kena zakat, katakanlah hasil bumi. Kemudian ternyata setelah itu dia perdagangkan. Oh, dikena lagi zakat. Tidak, cukup satu kali terkena zakat. Iya. Silakan. Ya. 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 Kan setelah dibuka misal tapi kan nggak masak kalau bisa Iya. Iya. Ya. kurang karena apakah kamu bukan lagi kemudian ditempatkan sudah Ya. masih perak ini musakat tapi dua kali terkena zakat. Itu pun nanti kita tanya sebenarnya. Ini sebenarnya yang para jamaah sekalian yang wajib dizakatkan itu dari zakat pertanian. Kalau memang diniatkan untuk apa? Untuk kebutuhan kita, bukan untuk diperjualbelikan. Jadi kalau kita sawah umpamanya padi kita tanam, bukan memang niatnya untuk dijualbelikan. Ya, jual belikan. Memang untuk apa? Kita simpan untuk kebutuhan kita. Untuk kebutuhan kapan ya? Biasanya dulu kalau saya lihat di kampung orang-orang tua kita dulu itu di atas rumahnya itu ada apa? Tempat penyimpanan. Iya, sampai sekarang kayaknya masih ada. Iya. Nah, itu yang seperti itu yang wajib dizakatkan, masuk zakat pertanian. Nah, kalau memang asalnya memang dia mau jual, maka enggak usah dizakatkan di awal karena memang pada dasarnya dia mau jual, nanti kenanya di hitungannya adalah zakat
perdagangan. Nah, itu maksudnya. Jadi tergantung nanti apa niatnya sebenarnya yang pertama. Apakah memang niat dijual atau disimpan untuk dimakan, dikonsumsi. Persoalan tiba-tiba butuh uang kemudian dijual itu tidak masuk itu. Yang dimaksud zakat perdagangan memang diniatkan sejak awal untuk diperjual belikan. Adapun tiba-tiba punya umpamanya kita punya tanah. Tiba-tiba anak kita mau sekolah. Kita jual tanah itu, kena zakat nggak tanah yang kita jual itu? Tidak kena zakat karena bukan niatnya jual beli. Kita jual itu karena apa? Ada kebutuhan, bukan memang kerjanya jual beli tanah. Kalau sudah jual beli tanah baru itu kena, ya. Itu setiap tahun tanahnya itu harus dia hitung terus mau laku atau tidak laku. Ingat ya, mau laku atau tidak laku. Tiap tahun harus dia hitung berapa aset tanahnya. Karena memang niatnya untuk dijual beli. Karena barang dagangan. Dan kena setiap tahun. Jadi besar juga untungnya. Memang besar untungnya tanah. Besar juga zakatnya. Sama kalau jual beli mobil. Kemudian yang kedua tadi apa? Jadi bisa saja nisab seseorang itu berubah umpamanya di bulan tadi di bulan Muharram sudah mencapai nisab. Berapa nisab yang kita katakan? 83 berapa? 85 gram emas 24 karat. Senilai kalau sekarang 83 juta ya. Sekarang per hari ini sekitar 83 juta. Uang itu tersimpan, ya. Ini baru nisab ini, belum haul. Haul itu kan tersimpan 1 tahun. Ya. Baru nisab, baru mencapai nisab. Berarti dia sudah menjadi potensi zakat. Kalau sudah nisab itu berpotensi untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi ternyata dalam perjalanannya berkurang. Tiba-tiba anak mau sekolah, ya. Kita butuh sesuatu, ada yang sakit dan seterusnya. Pengeluarannya memang pengeluaran normal dan bukan direkayasa untuk menghindari zakat. Ada orang setiap mau sampai 1 tahun beli handphone baru. Jadi yang tadinya sudah nisab, akhirnya dia tidak. Akhirnya setiap mau nisab, mau haul tidak nisab karena dia lari. Itu berarti dia lari dari kewajiban zakat. Kalau ini tidak, kebutuhan biasa. Itu. Jadi bisa berubah nisabnya. Haulnya maaf ya. Haulnya bisa berubah. Jadi kapan dia terkumpul lagi, maka di situ dia mulai haulnya lagi. Itu. Kecuali kalau dia barang dagangan. Ini para ulama jelaskan. Memang ada perbedaan pendapat. Ya, tapi sebenarnya nanti kita jelaskan ini. Barang dagangan itu kalau modal kita 100 juta itu kan sudah nisab ya, 100 juta kita mulai dagang, modal kita barang dagangan kita perjalanannya agak rugi turun ya 70, dia tidak perlu hitung berarti di sini lagi turun, berarti tidak dihitung nisab, tidak, dia hitung tetap mulai dagang itu 100 juta, nanti di akhir tahun baru dia hitung lagi apakah mencapai nisab atau tidak. Kalau capai nisab maka wajib dizakatkan. Di tengah-tengahnya itu tidak perlu dilihat. Fluktuatif kan, namanya orang dagang. Ya, namanya orang dagang. Kadang untung besar, kadang rugi besar juga. Jadi, tapi nanti dilihat di akhir haulnya. Nah, yang ketiga, uangnya cuma berapa? Tadi kita katakan kalau uang berapa? 83 juta. Maka kalau belum sampai 83 juta, maka belum wajib zakat. Tapi ingat, sebagian para ulama mengatakan, nisab itu bukan dikonversi ke emas. Nisab itu dikonversi ke perak. Kalau dikonversi ke perak, itu 595 gram perak. 595 gram perak. Itu sekitar 7 juta sekian. Jadi kalau orang sudah punya duit 7 juta, tersimpan 1 tahun, wajib kalau pakai konversi perak. Jadi mana yang dipilih? Emas atau perak?
Maka ini yang membuktikan memang sifat dasar kita itu adalah, iya, sekali lagi, tidak usah dipungkiri itu. Dan memang itu yang dikuatkan oleh para ulama, dan bukan gara-gara itu. Alasannya karena emas itu memang lebih stabil kayak dari dulu. Ya, ini terakhir saya tutup. Dari dulu harga satu ekor kambing itu di zaman Rasulullah itu setengah dinar. Jadi sahabat Urwa al-Bariqi itu dikasih oleh Rasulullah 1 dinar emas, 1 dinar uang, 1 dinar. Kata Rasulullah, wahai Urwa, beli 1 dinar ini dengan 1 ekor kambing. Itu jadi 1 ekor kambing. 1 dinar itu kalau sekarang mau dikonversi 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Kalau mau dikonversi 4 juta sekian lah sekarang. Ya. Nah, akhirnya Urwa ini pintar beli kambing, pintar negosiasi, pintar dagang. Dengan 1 dinar itu dia bukan beli 1 ekor kambing, dia beli 2 ekor kambing. Jadi harga kambing dulu di zaman Rasulullah itu setengah dinar. Setengah dinar itu 2 juta sekian. Sekarang harga kambing berapa? Iya, jadi relatif lebih stabil itu. 2 jutaan kan kita dapat kambing kan? Nah, iya, berarti relatif lebih stabil. Maka itulah dijadikan patokan oleh para ulama. Kenapa dikonversi ke emas. Jadi kalau antum mau zakat belum sampai 83 juta ya rajin-rajin sedekah. Kecuali kalau memakai mazhab yang mengatakan konversinya itu bukan ke emas. Kemana? Ke perak. Nah, ya. Mana yang kuat nanti kita jelaskan pada saatnya insya Allah. Barakallahu fikum. Cukup ya? Iya, langsung singkat. Iya. 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 Oke. Silakan. Ya. Wampanai. Ya. Ya. Zakatnya? Ya. Oke. Ya. Oke. Kuda. Iya. Di Jepun tuh orang pelihara kuda, bukan pelihara sapi. Iya. Tidak ada zakatnya, ya. Oke. Yang pertama terkait dengan orang yang tidak bayar zakat pada tahun-tahun yang lalu. Maka kalau dia masih ingat berapa harta yang diwajib, ya lebih berhati-hati dia zakatkan. Ya, dia zakatkan. Jadi kalau dia baru sadar sekarang, ya, bagusnya ini kewajiban pada harta. Jadi dia ingat kali ke mall 4 kali ke mall habis bahkan, ya. Iya. Iya, jadi seperti itu, ya. Kemudian tadi uang panai. Uang panai itu kalau dia belum 1 tahun itu belum wajib zakat. Ya, memang dia sudah nisab. Tapi wajib zakat enggak? Belum. Kecuali kalau orang yang menaikkan uangnya, laki-lakinya yang kasih naik uangnya, itu sudah tersimpan di rekeningnya 1 tahun, maka wajib dizakatkan. Ya, wajib dizakatkan. Atau setelah diberikan ke perempuan, nanti acaranya tahun depan. Dan 85 juta itu tersimpan sampai tahun depan, maka wajib dizakatkan. Tapi kalau langsung habis dibelanjakan, ya tidak wajib zakat. Nah, jadi syaratnya nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang kalau dia sudah haul. Jadi kan ada 2, nisab dan haul. Kemudian apakah kuda? Kuda itu wajib. Rasulullah sendiri bilang, laisa tidak ada zakat fi farasihi pada kuda yang dia miliki. Kuda yang dia miliki itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau diperjualbelikan, kan tak kena zakat apa? Apalagi kalau jadikan coto kuda, jadi kena zakat barang dagangan.
Iya, wallahu a'lam. Saya kira demikian Pak jamaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا